Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelianti dengan NIM 230101026, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam. Saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah statistika. Dalam video ini, saya akan menjawab 5 soal yang diberikan oleh Ustazah Tia Razimana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ini, dan saya akan menjelaskannya satu persatu agar mudah dipahami. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu pengertian statistik deskriptif dan berikan contohnya. Statistika deskriptif merupakan cabang statistika yang berfokus pada pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan ringkasan data agar mudah dipahami. Di sini ada 2 contoh dari statistika deskriptif. Yang pertama yaitu menghitung rata-rata nilai ujian satu kelas untuk mengetahui performa keseluruhan siswa, membuat diagram batang penjualan per bulan untuk visualisasi tren. Kemudian contoh yang kedua, menghitung persentase mahasiswa laki-laki dan perempuan dalam satu fakultas, menyajikan tabel distribusi frekuensi tinggi badan siswa. Pertanyaan kedua, jelaskan jenis-jenis data penelitian dan berikan contohnya. Di sini ada jenis-jenis data berdasarkan sifatnya, yaitu data kualitatif. Data berupa kategori atau atribut yang tidak dapat diukur dengan angka. Contohnya jenis kelamin, warna, tingkat pendidikan. Kemudian ada data kuantitatif. Data berupa angka yang dapat diukur dan dihitung. Contohnya tinggi badan, berat badan, dan juga nilai ujian. Kemudian jenis data berdasarkan skala pengukuran. Skala pengukuran menentukan jenis analisis statistik yang dapat dilakukan pada data. Terdapat 4 tingkatan skala pengukuran, dari yang paling sederhana hingga paling kompleks. Pemahaman skala pengukuran penting untuk memilih metode analisis yang tepat. Di sini ada nominal dan ordinal. Data nominal yaitu kategori tanpa urutan atau peringkat. Contohnya agama, jenis kelamin, warna mata. Data ordinal kategori dengan urutan bermakna. Contohnya tingkat kepuasan, peringkat kelas, level pendidikan. Kemudian ada interval dan juga rasio. Data interval numerik dengan jarak yang sama, tanpa nol mutlak. Contohnya yaitu suhu, Celcius, tahun kalender. Kemudian data rasio, numerik dengan jarak sama dan nol mutlak. Contohnya tinggi badan, berat badan, dan penghasilan. Dan terakhir ada jenis data berdasarkan sumbernya. Di sini ada data primer dan juga ada data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber asli. Contohnya wawancara, kuesioner, dan observasi langsung. Kemudian data sekunder, data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Contohnya data BPJS, jurnal ilmiah, dan laporan tahunan. Pertanyaan ketiga, jelaskan langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Di sini ada 7 langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu urutkan data. Urutkan semua data dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian yang kedua, hitung jangkauan yaitu range. Kurangi data terbesar dengan data terkecil. Yang ketiga, tentukan banyak kelas. Gunakan aturan Sturges. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N adalah jumlah data. Bulatkan hasil ke atas. Kemudian yang keempat, hitung panjang kelas. Bagi jangkauan dengan banyak kelas. P sama dengan R atau K. Bulatkan ke atas. Kemudian yang kelima, tentukan batas kelas. Mulai dari data terkecil sebagai batas bawah kelas pertama. Lalu hitung batas atasnya menggunakan panjang kelas. Kemudian yang keenam, hitung frekuensi. Lakukan tabulasi atau tali untuk menghitung jumlah data yang masuk ke dalam setiap interval kelas. Kemudian yang terakhir, susun tabel. Buat tabel dengan kolom interval nilai dan frekuensi. Pertanyaan keempat, diketahui data nilai 90, 75, 80, 85, 70, 95, dan 80. Hitunglah mean, median, modus, dan range. Yang pertama, urutkan dulu nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Kemudian meannya 70 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 80 ditambah 85 ditambah 90 ditambah 95. Kemudian dibagi menjadi 7. Hasilnya 575 dibagi 7 yaitu 82,14. Mediannya nilai tengah, data keempat yaitu 80. Modusnya nilai yang paling sering muncul yaitu nilai 80. Range-nya data terbesar dikurang terkecil.
95 dikurang 70 hasilnya 25. Pertanyaan kelima, diketahui interval 50-59 frekuensi 3, 60-69 frekuensi 5, 70-79 frekuensi 7, 80-89 frekuensi 5. Hitunglah mean, median, dan modus dari data tersebut. Interval 50-59 frekuensi 3, titik tengah 55 hasilnya 165. Interval 60-69 frekuensi 5, titik tengah 65 hasilnya 325. Interval 70-79 frekuensi 7, titik tengah 75 hasilnya 525. Interval 80-89 frekuensi 5, titik tengah 85 hasilnya 425. Kemudian hitunglah seluruh hasil dan dibagi menjadi 20. Nah, jadi meannya yaitu 1440 dibagi menjadi 20, hasilnya 72. Kemudian median. Di sini sudah saya paparkan rumus median. Mediannya 69,5 ditambah buka kurung 10 dikurang 8 atau 7 tutup kurung dikali 10. 69,5 ditambah buka kurung 2 atau 7 tutup kurung dikali 10. 69 ditambah 2,86 hasilnya 72,36. Jadi median data berkelompok adalah 72,36. Kemudian modus, di sini juga saya sudah paparkan rumusnya. Modus 69,5 ditambah buka kurung 2 atau 2 ditambah 2 tutup kurung dikali 10. 69,5 ditambah buka kurung 2 atau 4 tutup kurung dikali 10. 69,5 ditambah 0,5 dikali 10. 69,5 plus 5 hasilnya 74,5.